Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari Klinik Pengobatan Bahasa Alam. Bismillah, alhamdulillah. Dalam acara kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya mengobati atau mengatasi seseorang yang terserang angin duduk. Bagi masyarakat Jawa, istilah angin duduk ini sudah sangat familiar, yaitu suatu kondisi seseorang yang dengan tiba-tiba perutnya ini membesar, tegang keras, kalau ditekan sakit. Biasanya orang tersebut tidak bisa kentut, juga tidak bisa sendawa. Nafasnya sesak, terengah-engah, dan kesakitan. Keringat dingin bercucuran, badannya otomatis sangat dingin. Dia itu kalau berdiri sakit, sesak nafas, duduk pun sakit, sesak nafas, tidur pun sama, sakit dan sesak nafas. Tidur tengkurap sakit, tidur miring pun sakit. Kalau untuk minum sangat sakit, apalagi untuk makan. Biasanya pasien yang seperti ini kalau salah penanganan akan mencapai maut atau akan meninggal dunia. Sudah banyak sekali terjadi di masyarakat seseorang yang terserang angin duduk dan salah penanganan, dia meninggal dunia. Ini yang saya sampaikan ini, cara menangani angin duduk ini berdasarkan pengalaman saya sendiri saat terserang angin duduk, dan saat pengalaman saya saat mengobati pasien yang terserang angin duduk. Angin duduk ini kalau menurut kedokteran mungkin berbeda dengan menurut saya pribadi. Kalau menurut saya pribadi, penyebab terjadinya angin duduk ini ya sebenarnya masuk angin. Tetapi karena kondisi usus yang bawah ini tinjanya itu keras, terjadi sembelit, lalu atasnya ini diare. Yang atas inilah, yang diare ini, bakteri memproduksi angin dengan super cepat, dengan sangat banyak. Angin ini tidak bisa keluar dari jalur bawah sebagai kentut karena sembelit tadi. Dan angin ini tidak bisa naik ke atas lewat jalur atas sebagai sendawa karena ada klep di lambung, dan kebetulan klep ini menutup rapat. Sementara bakteri terus memproduksi angin sehingga usus ini membesar karena penuh dengan angin. Perutnya menjadi besar, menjadi tegang. Usus yang membesar ini, volume usus yang membesar ini akan menekan diafragma bawah sehingga orang itu kesakitan saat jalan, dan akan menekan diafragma atas dan akan terus mendesak ke atas, menekan paru-paru sehingga orang itu nafasnya sesak. Jantung pun tertekan sehingga terjadi serangan rasa sakit di dada. Kalau orang yang mengalami ini terjadi kebingungan atau ketakutan, akan memperparah sakit ini. Kesalahan dalam menangani kasus angin duduk ini, karena masyarakat ini seperti kebiasaannya, kalau masuk angin dia akan mencari minyak yang sifatnya panas atau hangat, misalnya minyak GPU atau minyak kayu putih. Tujuannya untuk mengeluarkan angin. Tetapi sama-sama masuk angin, angin duduk dengan masuk angin biasa itu beda masalahnya. Karena angin duduk ini hanya di usus dan menekan usus.
tekanan angin di usus sangat tinggi, volume anginnya bertambah terus, ususnya semakin besar semakin besar. Seperti kita amati pada sepeda motor, kalau ban sepeda motor ini dipompa dengan keras, lalu dia itu dipanaskan di bawah terik matahari, maka ban sepeda motor ini akan semakin keras karena volume angin akan bertambah, tekanan angin bertambah, sehingga ban sepeda motor ini bisa meletus. Sama dengan angin duduk, kondisi seperti ini kalau perutnya diberi sesuatu yang panas atau yang hangat, misalkan minyak GPU atau minyak gandapuro atau minyak kayu putih, ya otomatis angin yang di usus ini semakin berkembang, semakin menekan, sehingga apa? Semakin menyesakkan. Akibatnya pasien itu akan pingsan sampai bisa meninggal dunia. Maka kesalahan penanganan angin duduk ini harus kita hentikan. Jangan diberi minyak yang panas, misalkan gandapuro atau minyak kayu putih. Jangan dikompres dengan air yang panas, atau air yang panas ditaruh di botol lalu digelinding-gelindingkan di perutnya. Intinya jangan diberi yang panas, karena tekanan angin di usus akan semakin tinggi, semakin besar, sehingga menyesakkan, membuat pingsan, hingga bisa merenggut nyawanya. Pengalaman saya pribadi saat terserang angin duduk, ini sudah berkali-kali terserang angin duduk, juga pengalaman saat menangani pasien. Maka kalau terjadi serangan angin duduk, yang pertama pasien itu harus tidur terlentang, kepala kasih bantal, ya kan, jangan terlalu tinggi, biasa saja. Lalu perut ini harus dikompres dengan sesuatu yang dingin. Yang saya lakukan, saya ambil es batu, saya taruh di baskom, kasih air sedikit, lalu handuk saya celupkan di situ, saya peras, saya kompreskan di perutnya. Ulangi lagi, setiap berapa menit ulangi lagi. Biar apa? Biar dingin. Logikanya, kalau ban itu tekanan anginnya tinggi, lalu kita siram dengan air yang dingin, dia akan tekanannya berkurang. Kenapa? Karena terjadi pengembunan. Nah, yang di usus pun sama. Ketika dikompres dengan sesuatu yang dingin, maka angin yang menekan tadi, ya kan, akan tekanannya akan menurun. Kenapa? Karena terjadi pengembunan. Nah, ketika tekanan angin di usus ini sudah mulai mereda, pasien itu biasanya merasa agak enak, lalu dia tertidur. Kalau dia bisa tertidur, rata-rata pasien itu akan selamat. Kenapa? Karena bangunnya, ya kan, dia sudah sehat, sudah bisa kentut, apalagi kok bisa buang air, maka sudah jelas sembuh. Intinya bagaimana bisa kentut, bisa buang air besar, gitu aja. Nah, saat dikompres tadi harus dipijit refleksi di titik lambung. Di titik lambungnya, di titik ususnya harus dipijit refleksi. Kalau di tangan, ya kan, titik lambung itu di telapak tangan, di jari, di bawah jari telunjuk. Nah, ini harus dipijat titik lambung, harus dipijat. Begitu juga di kaki, harus dipijat.
Insya Allah dengan seperti itu pasien akan selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya Muhammad Taufik mengucapkan semoga ilmu ini bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.